Babak 86, Perampokan Kaisar, 4. Xiao Yan mengaktifkan kekuatan roh jahat. Tiba-tiba, sepasang mata dewa tiba-tiba terbuka, dan bahkan roh-roh jahat di sekitarnya terhalang. Tinju dari roh-roh jahat itu terkepal erat, dan seluruh darahnya mengalir deras. Berdiri dan berjalan. Iblis jahat menatap jin, dan sosok berdarahnya berkibar, dan sepasang tinju besar melambai, membanting jin yang tampaknya jauh lebih tinggi dari dirinya sendiri. Tindakan iblis jahat sangat koheren. Setelah dua tinju jatuh, tubuh mundur, anak tangga dibuka, tinju dilempar ke langit, dan dua rantai yang menyeret batu mengambil kekuatan untuk menghancurkan jin. Jin gemetar, dan tangannya buru-buru diblokir, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak sekuat roh jahat, dan dia langsung patah dan lengannya patah. Iblis jahat ini benar-benar hal yang baik. Saya khawatir rohnya tidak lebih rendah dari Kaisar Bintang 2. Dia bahkan memotong satu tangan. Xiao Yan melihat serangan tajam iblis jahat dan tidak bisa menahan cemberut. Meskipun roh-roh jahat itu ganas, mereka harus ditentukan dengan cepat. Lagi pula, mereka belum disempurnakan, dan Xiao Yan tidak bisa bertahan terlalu lama. Benda ini tidak buruk. Kebetulan memberimu satu pemukul lagi. Temukan kesempatan untuk memurnikannya. Shan Lao tersenyum dan berkata, untuk Xiao Yan saat ini, Sha Mo Zhen memang bagus, bisa menjadi trik membunuh Xiao Yan. PS, abang yang nonton diam-diam titik awal juga diam-diam update titik awal dan postingan, dan saya harap saudara-saudara yang menonton diam-diam dapat memberikan rekomendasi diam. Terima kasih. Serangan ganas dan ganas yang kejam membuat jin yang telah mematahkan satu tangan sama sekali tidak dapat melawan. Kekuatan jin hampir ada di lengannya. Sekarang setelah seseorang hancur, tentu saja itu bukan lawan dari roh jahat. Serangan roh jahat itu sangat mendominasi. Batu di tangannya baru saja jatuh, dan kakinya yang besar menyambutnya secara langsung. Setelah diserang dengan sangat kejam, jin yang kehilangan lengannya benar-benar tak tertahankan. Akhirnya, dia dipukuli oleh roh-roh jahat, dan pertempuran berakhir dengan cepat. Xiao Yan bergegas untuk menarik roh-roh jahat, karena dia merasa waktu manipulasinya lama, dan jejaknya memiliki tanda-tanda erosi. Tampaknya benda ini masih digunakan sesedikit mungkin sebelum pemurnian, dan efek sampingnya terlalu besar. Setelah mengumpulkan roh-roh jahat, Xiao Yan melihat roh-roh jahat sihir di kejauhan. Pesona roh jahat ajaib ini tampaknya memiliki daya tarik yang kuat terhadap darah jahat ajaib. Setelah pertempuran, darah jahat ajaib di sekitarnya berkumpul lagi. Pesona sihir melayang di udara, dan seharusnya tidak ada bahaya sekarang. Sosok Xiao Yan bergerak menuju pesona sihir. Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya, mengubahnya menjadi telapak energi dan meraih pesona. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, tidak ada lagi bahaya di Ling Fu. Ling Fu ditangkap oleh Xiao Yan, dan segera dikurangi menjadi seukuran tamparan. Dengan lambaian telapak tangan Xiao Yan, Ling Fu tiba di tangan Xiao Yan. Oh, sepertinya berjalan dengan baik. Jadi mari kita mulai menyerapnya. Luangkan waktu. Hewan di luar tidak akan bisa menahannya lama. Shan Lao melihat pesona sihir yang ditangguhkan oleh Xiao Yan, dan kemudian menatap Xiao Yan lagi. Serius berkata, Bab 87, Perampokan Kaisar, 5. Xiao Yan juga mengangguk, dan sekarang dia harus bergegas. Long Yan masih hidup dan mati di luar. Xiao Yan menemukan tempat dengan banyak turbulensi, duduk, dan rune di tangannya perlahan terbang ke arahnya. Rune terlihat sangat aneh dan bentuknya cukup aneh. Setiap baris tampaknya membuang banyak upaya untuk menguraikan. Jika Anda perhatikan baik-baik, tidak peduli siapa itu, Anda akan terkesan dengan kesempurnaan garis ini. Pria yang membuat rune ini pasti sangat kuat, kata Xiao Yan diam-diam. Segera, perlahan menutup mataku, kekuatan jiwa mengalir ke jimat. Tiba-tiba, energi yang kuat memancar dari jimat,
dan darah magis di sekitarnya terbang ke jimat ajaib seperti air pasang. Setelah pesona dibuka oleh Xiao Yan, tubuhnya tiba-tiba menjadi besar. Setelah darah roh jahat mengalir ke dalam pesona sihir jahat, setelah pembaptisan energi pesona sihir yang dipancarkan, faktor kemarahan benar-benar dibersihkan dan langsung berubah menjadi energi yang sangat murni, dan kemudian masuknya in vivo Xiao Yan secara terus-menerus. Energi murni ini sangat murni dan tidak memiliki jejak kotoran, tetapi sangat bermanfaat bagi Xiao Yan, karena kecepatan penyerapan dan kultivasi telah sangat dipercepat. Konsentrasi gas darah ajaib di sekitar hari ini sangat besar, dan jumlahnya tak terhitung. Setelah dimurnikan oleh jimat roh, itu membanjiri tubuh Xiao Yan secara langsung, dan tubuh Xiao Yan secara bertahap menjadi penuh. Sementara Xiao Yan sedang berlatih, di luar ruang samping, Long Yan mengira Xiao Yan sudah mati, terjerat dengan Zerg dan murid iblis, dan dia menolak untuk menyerah untuk waktu yang lama. Setelah beberapa hari terlibat, burung hantu naga masih mencapai rekor hebat. Zerg dan ular murid iblis sangat rusak. Karena itu, baik ular maupun ular menganggap burung hantu naga sebagai paku di mata mereka dan berburu bersama. Terpaksa putus asa. Di sebuah lembah, Long Yan berlumuran darah, terengah-engah, dan sepertinya dia tidak terluka parah. Tiba-tiba, 3 sosok muncul di langit di atas burung hantu naga, tampaknya yang kuat dari ular Zerg dan iblis. Hewan! Saya akhirnya menemukan tempat persembunyian Anda. Hari ini saya melihat bagaimana Anda melarikan diri secara ajaib. Di udara, disulam dengan pakaian bordir berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya, kulitnya menunjukkan siluet hitam, dan jubahnya melambai, menunjuk Long Yan dimarahi. Rupanya tindakan naga-naga ini benar-benar membuat mereka marah. Long Yan mengangkat sepasang mata emas dan menatap sosok yang berbicara. Sosok itu persis suasana samar yang dirasakan Xiao Yan di awan dewa pada awalnya. Itu adalah bos dari keluarga ular murid iblis, bernama Molly, yang kekuatannya di atas Kaisar Bintang 2 dan tidak lemah. 2 sosok di sebelah Molly, satu adalah Raja Zerg dan satu lagi cacing darah hijau. Kali ini Capung telah mencapai situasi yang sangat berbahaya. Long Ling juga tahu bahwa dia tersesat. Tubuh berubah menjadi tubuh dan hanyut. 3 sosok di langit tampaknya berharap Long Ling akan melarikan diri. Sosok itu berubah dan dengan cepat diusir. Hewan, bisakah kamu melarikan diri sekarang? Tiba-tiba, di depan mata Long Yan, lebih dari selusin bayangan hitam dengan cepat muncul, satu sisi Zerg, dan sisi lain dari murid monster dan ular. Bab 88, Perampokan Kaisar, 6. Tubuh Long Ling adalah setrum. Pada saat ini, sesosok terbang di atas Long Ling, kekuatan kuat yang dipenuhi kegilaan, dan jatuh dengan kejam ke Long Ling. Mata emas Long yang tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang berebut di lingkaran sekitarnya, mencoba menerobos, tetapi setelah beberapa putaran, dia gagal pada akhirnya, dan seluruh tubuhnya berdarah dan lelah. Kekuatan Long Yan hanyalah Kaisar Bintang 1 yang terlambat. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari 2 Kaisar Bintang 2? Pada akhirnya, Long Yan masih jatuh ke tangan kedua ras. Long Yan tidak tahu bahwa Xiao Yan masih hidup. Dia telah kehilangan imannya sekarang, menunggu kematian. Xiao Yan sudah mati, dan dia tidak ingin hidup. Pada saat ini di ruang samping, pusat sel darah yang terdiri dari darah ajaib, sesosok sedang duduk diam. Pada saat ini, sudah beberapa hari sejak Xiao Yan menyerap darah magis, dan energi darah magis yang dimurnikan oleh transformasi magis jauh melebihi harapan Xiao Yan, dan itu sangat murni. Tampaknya tidak ada halangan di tubuh Xiao Yan. Begitu peradangan meridian berubah, itu segera berubah menjadi dendam Xiao Yan. Sebisa mungkin, dia bisa menyerap sebanyak mungkin. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan Xiao Yan dinaikkan ke puncak tahap akhir 1 bintang. Tetapi akan membutuhkan banyak waktu untuk memengaruhi Kaisar Bintang 2. Lagi pula, energi itu terlalu besar. Xiao Yan menyerapnya tanpa henti,
dan rambut hitam asli juga ditutupi dengan lapisan darah, seperti orang berdarah. Sepasang mata tiba-tiba terbuka, sedikit kemerahan muncul di mata yang gelap. Xiao Yan sepertinya merasakan sesuatu, dan kemudian menutup matanya lagi. Meridian berbalik, dan kecepatan penyerapan langsung meningkat ke tingkat horor. Gas darah Mosha tiba-tiba menjadi lebih besar lagi. Gas darah Mosha yang lebih tebal dan lebih padat melewati pesona sihir dan kemudian mengalir ke tubuh Xiao Yan. Saya tidak tahu berapa lama, roh jahat di ruang ini secara bertahap mulai habis. Pada suatu saat, tubuh Xiao Yan didantian, energi yang kuat tersapu dari tubuh Xiao Yan. Tiba-tiba, di atas Xiao Yan, kekuatan guntur dengan cepat mengembun. Kekuatan guntur datang dari segala arah, saya tidak tahu di mana itu, membawa awan guntur yang bergulir, raungan yang dalam. Perampokan Kaisar! Ini adalah bencana Kaisar! Xiao Yan menerobos Kaisar Bintang 2 yang terlihat. Selama Xiao Yan telah berhasil melewati bencana Kaisar, dia akan berhasil dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 2. San Lao, yang telah berdiri di samping Xiao Yan akhir-akhir ini, juga tersenyum dengan nyaman, akhirnya akan memenuhi persyaratan. Mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dengan kegembiraan, kekuatan besar meledak. 4 guntur meledak di 4 arah Xiao Yan, dan 4 sosok besar muncul. Ini adalah 4 setan guntur yang dihasilkan oleh perampok Kaisar. 4 setan guntur adalah setan Huanglei, setan guntur Xuan, setan ranjau darat, dan setan guntur langit. 4 monster guntur dinamai dengan 4 kata Xuan Huang Xuan Huang. 4 kata Xuan Huang Xuan Huang mencakup energi seluruh dunia dan kedalaman makna. Saya takut hanya sedikit orang di dunia ini yang mengetahuinya. Setan guntur yang berbeda berhasil selamat dari bencana kekaisaran dan dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 2. Xiao Yan berdiri dan mendengar suara berderak di tubuhnya. Monster guntur dengan tubuh kuning menabrak Xiao Yan terlebih dahulu, dan kekuatan guntur itu sepenuhnya ditunjukkan. Xiao Yan tidak mengambil demo Huanglei di depannya. Dia melangkah maju sedikit, dan meraih tangannya pada demo Lei di depannya. Kemudian dia mengguncang demo Lei, dan Xiao Yan mengambil langkah besar ke depan, telapak tangannya ganas. Hancurkan, hancurkan monster guntur kuning secara langsung. Pada saat Huanglei mau runtuh, guntur meledak ke arah Xiao Yan. Bab 89, Perampokan Kaisar 7. Halo. Guntur dengan lengan tebal menghantam tubuh Xiao Yan tanpa penyimpangan apapun. Kecepatan thunder sebanding dengan Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa menahan untuk mendengus. Tampilan kecil, Xiao Yan memandang Xuan Leimo yang sudah berada di sisinya. Lengan Xuan Leimo bergetar, dan guntur lain turun. Xiao Yan pintar kali ini, berkedip dalam sekejap, dan kemudian berkedip ke mata Xuan Leimo. Kilatan cahaya melintas melalui tangan kosong, dan penggaris besar berwarna-warni muncul. Ledakan. Dengan suara teredam, Xuan Leimo dirobohkan oleh Xiao Yan. Kemudian di atas kepala Xiao Yan, beberapa kilat menyambar lagi. Booming. Guntur itu seperti naga. Doraemon membelahnya dan mengubahnya menjadi guntur kecil yang tak terhitung jumlahnya di udara. Xiao Yan buru-buru menggunakannya dengan 3.000 petir. Meskipun dia menghindari sebagian besar guntur, dia masih terkena sebagian kecil. Pakaian yang sudah lama usang. Xiao Yan memandang Xuan Leimo yang berkibar di bawah kakinya, beberapa kaki, dan menghancurkannya lagi. Dalam waktu singkat, Xiao Yan berhasil mendapatkan Huang Leimo dan Xuan Leimo, dan dia harus bergegas. Bahaya Long Yan sangat mendesak. Xiao Yan berbalik untuk melihat iblis tambang, melambaikan penguasa kuno konstanta api yang berbeda. Lampu merah muda muncul di tubuh penguasa. Keterampilan bertarung Italia, api yang menghanguskan. Beberapa kata diminum dengan rapi. Penguasa adalah makanan kecil di udara, dan segera berubah menjadi energi yang kuat dan menghancurkannya dengan keras ke iblis tambang, lalu memutarnya di tangannya. Tubuhnya sangat cepat, tanpa sedikit jeda, melambaikan penggaris lagi dihancurkan ke guntur-guntur.
Serangan yang begitu cepat membuat San Lao menyingkir dan mengangguk. Perampokan kaisar dibagi menjadi 1 perampokan dan 2 perampokan. Apa yang dialami Xiao Yan sekarang adalah 1 perampokan di antara perampokan kaisar, perampokan langit dan bumi, perampokan guntur Xuan Huang. Juga sangat sulit bagi puncak kaisar bintang 1 rata-rata untuk melewati perampokan ini. Tentu saja, perampokan kedua bahkan lebih kuat. Sekarang sudah lama sejak Xiao Yan memasuki ruang samping ini. Saya sedang memikirkan situasi di mana Long Yan dikepung ketika saya pertama kali memasuki ruang samping ini. Xiao Yan tidak bisa tenang saat ini, dan api aneh di tangannya hilang. Pada garis yang aneh, semangat juang yang kuat beredar di sekitar penguasa, dan bahkan ranjau darat dan ranjau langit sedikit kewalahan. Tian Lei Mo sedikit marah, dan di bawah stabilitas dia dihancurkan oleh tubuh Xiao Yan yang tidak menentu. Telapak tangannya bergerak ke arah langit. Untuk sesaat, di langit di atas Xiao Yan, kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Tian Lei Mo dapat mengontrol kekuatan guntur dari seluruh adegan. Jika guntur seperti itu menghantam, saya khawatir Xiao Yan akan dihancurkan secara terbuka. Monster ranjau darat itu terkena teknik bertarung tingkat Italia Xiao Yan, tetapi situasi imajinasi Xiao Yan tidak muncul. Kekuatan teknik bertarung tingkat Italia tidak lemah, tetapi di antara 4 iblis guntur, tubuh monster ranjau darat adalah yang paling arogan. Bagaimana itu bisa dengan mudah runtuh? Setan ranjau mengambil keterampilan bertarung Italia Xiao Yan dan lengannya patah. Meskipun tidak fatal, itu juga sangat tidak nyaman. Sepasang mata yang dipenuhi dengan guntur kecil yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan ekspresi marah. Xiao Yan tidak peduli, sidik jari di tangannya masih berubah dengan cepat, matanya menatap tajam kedua bayangan gemuruh di depan dan di belakangnya, penguasa kuno konstan api yang berbeda di tangan kirinya, dan sekelompok lampu merah. Energi berputar-putar di tangan kanannya, berikan sikap yang kuat. Yan Xuan meledak. Bab 90, Perampokan Kaisar, 8. Xiao Yan berteriak tiba-tiba, sidik jari berubah, energi merah muda tiba-tiba berubah menjadi sinar merah. Xiao Yan meremas telapak tangannya, mencubit lampu merah di tangannya, tubuh bergerak, 1 langkah berbalik, melambaikan tinju memegang lampu merah, dengan cepat menabrak iblis guntur yang memanggil guntur. Iblis tanah di belakangnya juga kencang saat ini. Xiao Yan Yuguang lewat, tangan kiri kaki kuno konstan api yang berbeda keluar, bergegas menuju tanah setan dengan cepat. Bang! Dengan 2 suara berturut-turut, tinju Xiao Yan menghantam tubuh Tian Lei Mo dengan keras, sementara penguasa Yi Huo Henggu memukul dada iblis tanah dengan aliran yang aneh. Langkah instan! Xiao Yan tidak menghentikan tubuhnya setelah memukul Tian Lei Mo dengan pukulan. Sebagai gantinya, dia mengubah tinjunya secara langsung, dan beberapa langkah seketika terbuka. Kecepatan tinju Xiao Yan saat ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Segera bersinar di atas tinju Xiao Yan, setiap pukulan jatuh, menunjukkan garis darah merah darah di udara, dan setelah setiap pukulan ditiup, akan ada 1 yang tersisa di tubuh Tian Lei Mo sentuhan sidik jari. Tiba-tiba, bekas tinju merah menutupi seluruh tubuh Tian Lei Mo. Guntur tiba-tiba bergerak di atas langit. Tiba-tiba terdengar suara petir yang menggelegar. Guntur ini jelas jauh lebih besar dari sebelumnya. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut seukuran mata pin. 3000 guntur! Xiao Yan minum dengan lembut, sosoknya berubah menjadi kilatan petir dan muncul ke arah lain. Guntur tampaknya spiritual, dan tampaknya mengunci Xiao Yan secara umum terhadap Xiao Yan Hong yang muncul di sisi lain. Tiba-tiba Xiao Yan tidak punya waktu untuk melindungi. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan Xiao Yan, sosok muda. Sosok ini adalah Xiao Yi. Telapak tangan kecil Xiao Yi terangkat sedikit, dan api aneh seukuran pot dengan cepat mengembun di telapak tangan Xiao Yi. Guntur menghantam kelompok api berbeda yang dipadatkan Xiao Yi. Tetapi bagaimana kekuatan kelompok api yang berbeda dapat dibandingkan dengan kekuatan guntur? Booming.
kekuatan guntur melewati kelompok api yang berbeda dan masih mengenai Xiao Yan. Namun, setelah pemblokiran ini oleh kelompok api yang berbeda, kekuatan guntur juga sangat melemah. Xiao Yi memiliki api yang berbeda. Tidak ada yang terjadi, tapi Xiao Yan merasa tidak nyaman. Pakaian bagian atas tubuhnya terkoyak, dan tubuhnya terkoyak dari darah yang tak terhitung jumlahnya. Meletus! Wajah Xiao Yan muram dan dia mengucapkan sepatah kata dengan lembut. Udara di sekitarnya masih hening. Di daerah di mana Xiao Yan benar-benar diserap oleh darah Xiao Yan, itu berubah menjadi ruang gelap. Cahaya yang menyilaukan. Di atas penguasa kuno konstanta api yang berbeda, Xiao Yan disuntikkan ke dalam ledakan Yan Xuan. Saat menyerang Sky Thunder Demon, dia juga meninggalkan kekuatan ledakan Yan Xuan di tubuh ini. Segera, itu meledak. Di bawah serangan berantai Xiao Yan, Tian Lei Mo dan Min Lei Mo akhirnya pingsan dan pergi.